Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirat para ustazat, para guru, para pimpinan majelis taklim, wabil khusus pimpinan majelis taklim Al-Mubarak Al-Mubarakah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Heni. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para ustazat, mohon maaf saya nggak sempat nulis namanya. Ya, mohon dibukain pintu maaf seluas-luasnya. Tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada para guru, para ustazat, para orang tua kita yang sudah hadir di mana majelis ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua selalu dalam sehat dan barokah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang yang berkah. Cuacanya menter bener. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pembawa acara yang mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan akan membuka pintu hati kita. Allah lapangkan kita punya hati untuk kita terima nasihat-nasihat yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Selawat serta salam tercurah ke hadapan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pembacaan selawat yang kita baca bukan hanya di majelis taklim saja. Di rumah kita baca, di jalan kita baca, di mana saja kita berada, kita memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pembuka pintu syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, para ustazat, hadirat jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini surga Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, hadirat para ustazah jamaah sekalian. Pada hari ini kita berada masih di dalam bulan Rajab yang mulia. Sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab. Bahkan kita hampir berada besok 27 Rajab. Ibu ya. Hari di mana perjalanan yang sangat singkat yang dialami oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang singkat dialami, dijalankan oleh Allah. Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau dari Masjidil Aqsa naik ke atas sampai ke Sidratil Muntaha, maka itu dinamakan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Maka ibu hadirat sekalian, perjalanan yang sangat singkat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempunyai sejarah yang sangat menyedihkan tengah dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi berjalan Isra dan Mi'raj, Nabi sedang mengalami kedukaan yang mendalam.
makanya dikatakan tahun itu adalah tahun duka cita. Nabi sedang mengalami duka cita. Kenapa Ibu? Karena istri beliau yang sangat beliau cintai telah berpulang ke rahmatullah, dipanggil pulang oleh Allah. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Istri yang begitu besar jasanya dalam perjalanan dakwah baginda Nabi, bukan hanya menemani di dalam rumah tangganya, tapi seorang istri yang sangat mendukung perjuangan dakwah. Bukan hanya mendukung lewat tenaga, lewat pikiran, bahkan harta yang beliau punya yang berlimpah-limpah, semuanya diinfakkan untuk menghidupkan daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Itulah istrinya Siti Khadijah berpulang, maka berasa kedukaan yang mendalam dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian berpulangnya pamannya yang beliau cintai, paman yang sering berada di sisi beliau. Bahkan pamannya ini adalah tokoh masyarakat di kalangan, terutama oleh lawan-lawan, oleh para kafir Quraisy, karena memang pamannya adalah tokoh terkemuka. Sampai bengkak kakinya. Kalau kita sedikit-sedikit Nabi kita sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit Masya Allah. Di mana aja kata orang Jakarta ngelenggut. Tahu ngelenggut? Naik mikrolet di bang ke depan doang, anginnya sepoi-sepoi ngelenggut. Naik bis ngelenggut. Akhirnya turun, di mana? Kelewatan. Bukan turun. Kenapa? Sedikit-sedikit ngantuk. Maka Nabi kita juga punya rasa sedih. Maka beliau inilah dengan rasa duka yang mendalam, kemudian turun perintah Allah, diutusnya malaikat Jibril menjumpai baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Sebab zaman dulu belum ada pesawat. Maka Allah kirim pesawat berupa burung buruk yang akan ditumpangi oleh Nabi bersama malaikat Jibril untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke sampai Sidratil Muntaha. Ibu hadirin sekalian, di dalam perjalanan beliau ini, beliau diperlihatkan semua secara langsung dengan dituntun petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam segala perkara yang beliau lihat dalam Isra tersebut. Ketika Nabi diperlihatkan ada manusia yang mengangkat beban yang begitu berat di pundaknya, kemudian dia angkat lagi padahal gak kuat, masih aja ngangkat melulu kerjaannya. Maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa mereka?" Kata malaikat Jibril, "Mereka adalah orang-orang yang dikasih amanat tapi dia tidak mampu menanggungnya. Dia dikasih amanat, dia tidak bisa menanggung daripada amanat yang Allah kasih." Kemudian lihat lagi, ada manusia yang sedang digunting-gunting dia punya lidahnya.
Jadi riwayatnya banyak, ibu bisa baca di dalam kitab riwayat Isra dan Mi'raj. singkat kata. Satu-satu nggak saya terangin sama ibu, tetapi apa hikmahnya saja dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Di sana Nabi diperlihatkan indahnya surganya Allah, diperlihatkan neraka azab yang pedih. Na'udzubillah min. Apa hikmah perjalanan singkat yang dialami oleh Nabi adalah beliau menerima amanah 5 waktu sholat 1 hari. Kita ibu hadirin sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang pertama kita meningkatkan kualitas iman kita. Ya Bu ya, karena peristiwa Isra Mi'raj ini harus diimani secara yakin, karena kita nggak ngelihat langsung perjalanan baginda Rasulullah. Iman kita lah yang harus kita tingkatkan kualitasnya, karena ini harus diimani oleh kita yang menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Perjalanan Nabi mendapatkan 5 waktu sholat sehari semalam. Masya Allah Bu, ini yang harus kita jadikan pegangan. Perjalanan Nabi Isra Mi'raj mendapatkan amanat untuk disampaikan kepada kita manusia adalah kewajiban 5 waktu. Ibu hadirin sekalian, dengan adanya perayaan Isra Mi'raj menjadikan kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kualitas sholat kita sudah baik? Apakah bacaan kita sudah benar? Apakah kita kerjain di waktu yang tepat? Makanya ibu hadirin sekalian, rupanya jawabannya kebanyakan belum. Ya, makanya kita duduk di majelis ilmu, apa yang belum benar kita benerin. Ya Bu ya, yang masih keliru kita harus benarkan, cari yang benar kayak apa, supaya amaliyah sholat kita ini menjadi kunci surga buat kita. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab kata Nabi Bu, sholat itu adalah kuncinya surga. Miftahul jannah ada 3 kata Nabi. Insya Allah, miftahul jannah. Kayak nama majlis ini. Miftahul jannah 1 adalah miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga yang pertama adalah kita bersaksi tidak ada Tuhan Selain yang Allah. kita sembah melainkan Allah. La ilaha illallah menjadi dasar supaya bisa kita menempuh perjalanan menuju surga. Maka tauhid ini adalah amaliyah batiniah. Di dalam batin adanya. Kita yakin walaupun kita nggak lihat, tapi Allah yang melihat kita. Betul nggak Bu? Betul. Tidak ada Tuhan yang kita sembah, hanya Allah satu-satunya, tiada yang lain. Maka Ibu, kita harus jadikan la ilaha illallah itu menjadi perjalanan yang mengisi perjalanan kehidupan kita. Dari awal kita baru lahir saja, la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. itu kita dengar ayahanda kita mengazankan di kuping kita. Barulah, belum pernah dengar nyanyian. Ya Bu ya, belum pernah dengar TikTok. Ya Bu ya, belum kedengeran suara-suara itu. Kuping kita yang pertama dengar adalah asma Allah. Azan yang dikumandangkan
Allah. Itu ucapan yang pertama yang kita dengar sebelum kuping kita dengar apaan aja yang kita dengar. Benar apa benar? Betul. Itulah satu persaksian yang diperdengarkan oleh suara orang tua kita ketika kita baru saja lahir keluar dari perut ibu kita. Kemudian sepanjang perjalanan hidup kita, setiap kita salat, waktu kita tahiyat, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan itu yang setiap hari 5 waktu salat sehari semalam, ketika kita tahiyat kita ucapkan dengan penuh keikhlasan, insyaallah. Mudah-mudahan selama hayat kita ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya di lisan kita saja, tapi dimantapkan dalam hati kita dan dibuktikan dalam amal ibadah kita, insyaallah. Maka ibu hadirat sekalian, ketika kita sekarang berada dalam perjalanan hidup ini, maka apa saja yang kita lakukan di dalam hidup ini hanya kepada Allah. Tujuan kita hanya Allah. Kita beramal, kita ngarep daripada pahala dan redonya Allah. Ibu berbuat kebaikan sama siapapun hanya mengharap Allah redonya. Kalau kita bisa buktikan dengan amal-amal kita, maka kita telah mengamalkan ucapan la ilaha illallah. Kita giliran lagi berdagang, baru buka warung, ada teman kita yang bilang kalau mau laris, Bu, kalau mau laris dagangannya, dia mau anterin ketemu sama siapa tahu? Kedukun. Nanti garamnya dari dia aja garamnya. Bu, yang kayak begitu jangan. Iya. Ya Bu ya, itu mengotorkan akidah kita. Apa gunanya kita punya harta dunia, tapi akidah kita bergoyang, akidah kita lengser dari diri kita, dari hati sanubari kita. Maka ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan cuma di lisan kita saja, bukan hanya di hati kita saja, tapi kita buktikan dalam perjalanan hidup kita, insyaallah. Mau cari rezeki mintanya sama Allah. Ibu berbuat amal kebaikan ngarepnya pahala Allah, bukan pujian manusia. Karena terkadang orang sekarang Bu bilang percaya sama Allah sebagai Tuhannya, tapi apa yang dia kerjakan sama sekali tidak mengharap daripada redonya Allah, hanya dikuasai oleh godaan hawa nafsu. Maka kunci surga yang pertama, miftahul jannah, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nomor 1. Pokok dasar daripada kehidupan kita, yaitu harus kita punya keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya yang kita sembah, insyaallah. Bahkan bukan hanya ketika kita sedang berdagang, apa saja yang kita yakini, enggak kita percaya yang lain. Mau bangun rumah, ada yang ngajarin tanam aja kepala kebuk. Ibu ya, di ruang tamu paling depan, supaya kenapa diseruduk kali ya. Itu yang kayak begitu bukan kepercayaan kita. Betul nggak Bu? Betul. Tidak kita percaya. Ada saja yang orang melihat rumah harus begini, jangan kemari, madepnya kemari, pintunya jangan di sini.
segala macam, Feng Shui. itu bukan syariat agama kita. Iya. Kita hanya percaya mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberi rezeki hanya Hanya. Allah. Maka nomor satu dalam hidup kita, semua sendi-sendi kehidupan, maka hanya Allah tempat kita mengadu. Tujuan kita hanya mengharap ridhonya Allah. Amin ya Allah. Yang kedua, apa yang jadi kunci surga buat kita? Yaitu miftahul jannah as-salat. Nabi dalam Isra Mi'rajnya ini membawa amanat 5 waktu Sholat. Ternyata ibadah sholat ini menjadi miftahul jannah, menjadi kunci surga Allah. Masya Allah Bu, kalau kita udah punya kuncinya, enak banget. Mau pintu yang gede ya Bu ya, mau pintu kecil kayak apalagi kalau ada kuncinya enak ya Bu ya. Kita udah pegang nih kunci surga. Yang kedua, apa kunci surga? Adalah sholat. Wa miftahul sholat adalah al-wudu. Kunci sholat adalah wudu. Jadi kunci surga yang kedua sholat. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Nabi bawa amanat 5 waktu. Makanya sholat ini menjadi sebuah media dan sarana untuk kita bisa punya hubungan yang lebih dekat kepada Allah. Ibu, kalau kita lihat syariat Allah ibadah sholat ini, kita bisa menjadi tambah dekat sama Allah dengan ibadah sholat. Coba ibu lagi berhalangan gak sholat barang 76 hari, ada lampu merah, ibu ya, ibu berasa dekat apa enggak sama Allah? Rasanya jauh. Coba kalau ibu sholat, ya Allah, rasanya Allah sudah benar-benar berada di hadapan kita. Makanya ketika kita sudah menghadap kepada Allah, kita inilah saat yang sangat tepat seorang hamba menjadi dekat hubungannya ketika dia sujud. Paling dekat hubungan seorang hamba kepada Tuhan